Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali pada bulan Ramadan kali ini. Karena belum tentu kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Dan di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi marilah kita memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan Ramadan kali ini dengan banyak-banyak beramal soleh. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kelamnya zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang hingga saat ini, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan semoga kita termasuk umatnya yang setia hingga hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum tentang sebaik-baiknya harta. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis tersebut Rasulullah SAW menerangkan bahwa harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Nah, apakah maksud dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Jadi maksud dari hadis tersebut adalah sebuah harta itu baru akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya jika harta tersebut berada di tangan orang yang soleh. Dan sebuah harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi sekitarnya jika harta tersebut tidak berada di tangan orang yang soleh. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi coba kita ambil contoh. Seumpamanya ada seorang pekerja atau karyawan. Nah, mungkin gaji pekerja tersebut tidak terlalu banyak. Tapi karena pekerja tersebut adalah orang yang soleh, maka orang tersebut pasti akan mencoba untuk agar uang itu bisa mencukupi kebutuhannya, terutama pada kebutuhan hal-hal yang wajib. Dan setelah itu barulah harta tersebut akan ia salurkan ke hal-hal yang bermanfaat, seperti memberi makan orang miskin atau sedekah-sedekah yang lainnya. Maka jadinya harta itu telah mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya, karena harta tersebut berada di tangan orang yang soleh. Dan sekarang coba kita cari contoh lain. Apabila sebuah harta tidak berada di tangan orang yang soleh. Seumpamanya ada seorang yang sudah bergelimang harta. Hartanya sangat banyak. Pokoknya hidup orang tersebut sudah bermewah-mewahan. Tetapi orang tersebut adalah orang yang kikir. Dan dia tidak pernah mengsedekahkan sedikit pun dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena harta yang ia miliki itu selalu ia simpan-simpan untuk dirinya sendiri. Sehingga harta yang ia miliki itu tidak banyak mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena harta itu tidak berada di tangan orang yang soleh. Maka jika harta yang sebanyak itu apabila berada di tangan orang yang soleh, maka hal itu akan lebih bermanfaat lagi bagi orang-orang di sekitarnya. Karena sesungguhnya seseorang yang soleh itu apabila mendapatkan sebuah harta, ia pasti akan berusaha untuk menggunakan hartanya itu untuk hal-hal yang sepantasnya, yaitu pada hal-hal yang wajib dari kebutuhannya. Dan pasti orang yang soleh itu dalam memenuhi kebutuhannya, dia pasti tidak akan terlalu boros dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Dan ketika semua telah terpenuhi, barulah setelah itu hartanya itu akan ia salurkan ke hal-hal yang bermanfaat. Dan ketika orang yang tidak soleh itu mendapatkan harta, ia dalam memenuhi kebutuhannya itu dia pasti akan sangat boros. Contohnya yang ada di sekitar kita tuh contoh seorang artis-artis, biasanya mereka mempunyai koleksi baju sampai 1 lemari. Semua bajunya itu mahal-mahal. Padahal baju-baju itu tidak dia pakai semua. Atau mungkin sepatu. Ada orang yang mengoleksi sepatu yang mahal-mahal sampai 1 lemari. Padahal yang dia pakai kemana-mana cuma 1 pasang. Tidak terpakai semua. Dan ini adalah contoh bila sebuah harta itu tidak berada di tangan orang yang soleh. Maka harta itu akan terbuang-buang ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Para jamaah sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian untuk lebih bijak dalam menggunakan uang. Karena
di luar sana masih ada banyak sekali orang-orang yang kurang mampu, yang mereka itu untuk makannya saja, untuk makan mereka sehari-hari saja mereka itu masih sangat kesusahan. Jadi gunakanlah harta kita itu untuk hal-hal yang akan mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Karena dalam sebagian harta kita itu pasti terdapat hak orang lain juga untuk merasakannya. Dan marilah kita sama-sama memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada salah-salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.